وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانه من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين أحدوا من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانه من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين أحدوا من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Kamu yang tinggal di mana? Sini. Ular juga? Bukan. Ayo kita ucapkan syahadat. Enggak, aku sudah Islam. Aku disuruh jaga dia. Kamu penjaga? Ya. Kamu dari leluhurnya? Bukan. Dari siapa? Dia minta berobat ke tuanku. Aku disuruh jaga. Tapi karena dia nak mau ngasih makan aku doa-doa yang dikasih tuanku, maka aku ganggu dia. Tunggu. Ibu ini datang ke tuanmu, Ya. berobat, Ya. terus kamu dikasih untuk jaga dia. Ya. Terus makananmu doa-doa Ya. yang diajarkan tuanmu. Ya. Tuanmu ngajarkan doa, suruh ibu ini ngamalkannya. Ya. Doa apa? Zikir beratus-ratus kali. Tapi dia tidak laksanakan. Zikir. Dia malah baca Al-Quran tuh seharusnya tidak boleh. Kamu seharusnya nggak boleh baca Quran. Ya, cuma zikir aja makananku. Zikir. Dia tidak mau kasih aku makan, aku ganggu dia. Zikir-zikir yang ratusan kali itu untuk makan kamu. Iya, Seperti zikir apa? zikir. Disuruh mengucapkan apa zikirnya? Misalnya, Astagfirullahaladzim 300 kali. Astagfirullahaladzim 300 kali. 500 kali. Makananku. Itu untuk makananmu sebenarnya. Iya. Tapi karena dia nggak percaya, aku ganggu dia. Aku kelaparan di sini. Lu pernah? Iya kan? Tuh amalan-amalan seperti misalnya salawatan berapa ribu kali. Ya, itu makananku. Itu sebenarnya untuk makananmu. Ya. Itu kan tidak diajarkan Nabi. Nabi tidak mengajar berapa, apalagi seratusan kali ribuan kali. Nabi tidak pernah ajarkan. Kemarin diajak temannya ini berobat sana waktu surbannya. Tuhanmu itu tampilannya Islam. Iya, aku memang Islam. Kamu memang Islam. Iya. Pakai peci. Ya. Islam aku ini. Tapi surahnya enggak jelas tuh surah apa dia. Al-Fatihah 300 kali harusnya dibaca buatku. Tuannya. Tapi dia nggak baca. Minta aja. Oh, amalan-amalan yang ratusan kali ribuan kali itu sebenarnya untuk makanan kamu. Iya. Tapi aku ini Islam, Ustaz. Kamu tahu enggak hukumnya kamu bekerja sama dengan manusia? Hah? Kamu tahu enggak? Menurut kamu itu benar atau salah? Nah, Ustaz, aku kan agama Islam. Iya. Makananku Al-Fatihah itu dari Al-Quran, Ustaz. Oke, kamu agama Islam. Oke. Tapi kalau kamu bekerja sama dengan manusia, kamu bisa menjerumuskan dia ke dalam kesyirikan. Nih, seperti ibu ini. Kalau dia tahu kamu menjaga dia, nanti dia tidak bertawakal kepada Allah saja, tetapi kepada kamu juga. Nah, itulah perbuatan syirik hakikatnya. Itu perbuatan syirik. Kalau dia tahu kamu menjaga dia, nah nanti dia tidak bertawakal kepada Allah. Dia bertawakal kepada Allah, ya. Tapi saya tawakal sama Allah juga, Ustaz. Iya. Sama kayak dia. Karena saya Islam, cuma saya tidak sholat. Iya. Kamu tuh KTP Islam KTP berarti. KTP-nya Islam, tanya agamamu apa? Islam, tapi Iya. tidak sholat. Tuh kan? Nih, inilah. Kalau sholat saya panas. Tuh. Nih.
Ini sebagian orang tuh tertipu, dibantu jin muslim ya. Rupanya kayak gini. Dan orang tuh silau gitu ya. Kalau dengar jin muslim, udah. Padahal jin muslim sama seperti kita, manusia nih, ya kan? Yang membunuh, yang mencuri, yang itu kan. Kalau ditanya agama apa? Islam katanya. Jadi jin muslim itu belum tentu salih. Seperti kamu nih, Islam tapi tidak sholat, makanannya zikir-zikir bid'ah itu ratusan kali, ribuan kali kan? Itu makananmu. Saya tidak makan darah kok, Ustaz. Kamu tidak makan darah? Iya, jin muslim memang biasanya gitu. Makananmu zikir-zikir bid'ah itu. Jadi kalau ibu ini ngerjakan zikir bid'ah itu, kamu jadi dia kuat. Dia nggak pernah ngerjakan, Ustaz. Tapi dia nggak percaya katanya. Dia nggak pernah ngerjakan. Makanya saya ganggu aja, saya tolong. Gitu. Iya. Ya sudah. Jadi sekarang maunya gimana? Saya sudah Islam. Kenapa Ustaz aja saya Islam lagi? Ayo kita ucapkan syahadat sekali lagi. Saya sudah Islam, Ustaz. Oke. Saya percaya Allah yang lebih tahu. Ayo kita ucapkan sekali lagi. Baiklah. Ucapkan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengarkan saya. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Saya harus ngapain sekarang, Ustaz? Dengarkan. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Oke, kamu mau bertaubat? Oke, Allah akan ampunkan kamu insyaallah. Oke, kamu terikat perjanjian nak dengan Tuhanmu? Ada perjanjian? Ayo kita putuskan insyaallah. Kembali ke dia lagi. Oke, alhamdulillah. Oke, ayo kita putuskan. براءة من الله ورسوله للذين آحدوا من المشركين 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 براءة من الله. Oke, sekarang kamu tinggalkan ibu ini, pergi ke masjid, ikut bergabung dengan jin-jin muslim di sana ya, beribadah kepada Allah. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Aku melihat kebanyakan yang mengikuti kelompok-kelompok zikir tersebut memerangi kami pada hari peperangan An-Nahrawan. Mereka bergabung bersama Khawarij. Adapun beberapa bentuk sholawat yang tersebar di masyarakat, yang bahkan mengalahkan sholawat yang berasal dari Nabi SAW, itu perlu diluruskan. Kita ingin negeri kita bersolawat dengan solawat yang diajarkan Rasul SAW, solawat yang paling baik. Kita tidak akan pernah kembali, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, umat Islam ini akan kembali kepada kejayaan mereka kalau mereka betul-betul kembali kepada ajaran Rasul mereka Muhammad SAW. Murnikan ajaran Nabi, yang jalankan seperti yang beliau ajarkan, selesai, akan aman, pasti akan kembali kejayaannya. Telah mengabarkan kepada kami Al-Hakam bin Al-Mubarak, ia berkata telah mengabarkan kepada kami Amr bin Yahya, ia berkata aku mendengarkan ayahku menyampaikan dari ayahnya, ia berkata
kami pernah duduk di depan pintu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sebelum salat subuh. Fa idza kharaja masyayna ma'ahu ilal masjid. Apabila beliau keluar, maka kami akan berjalan bersama beliau menuju masjid. Faja'ana Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Maka mendatangi kami ketika itu sahabat yang lain, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Faqal, maka beliau bertanya, akharaja alaikum Abu Abdurrahman ba'd? Apakah Abu Abdurrahman, yaitu Ibnu Mas'ud, sudah keluar menemui kalian? Qulna la, kami jawab belum. Qala fajalasa ma'ana, maka beliau pun duduk bersama kami menunggu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Falamma kharaja qumna ilaihi jami'an. Ketika beliau keluar, kami pun berdiri menyambut beliau. Faqala lahu Abu Musa, maka Abu Musa berkata kepada beliau, ya Aba Abdurrahman, inni ra'aitu anifan fil masjid amran ankartuhu, walhamdulillah lam ara illa khairan. Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya aku melihat tadi di masjid sesuatu yang aku ingkari, tetapi alhamdulillah aku tidak melihatnya kecuali kebaikan. Jadi ada kebimbangan pada diri Abu Musa. Ini kelihatannya baik, tapi di lain sisi beliau mengingkari karena ini sesuatu yang baru, namun kelihatannya baik. Maka beliau perlu bertanya kepada orang yang lebih berilmu daripada beliau. Dan jemaah sekalian, ini juga dijadikan dalil para ulama ketika muncul hal-hal yang baru, terlebih lagi akan memberi dampak kepada masyarakat luas, maka hendaklah kita merujuk kepada para ulama besar. Inilah teladan sahabat. Ya, kurang apa ilmu Abu Musa, tapi beliau merasa ada yang lebih berilmu, Abdullah bin Mas'ud. Beliau pun datang minta saran-saran dan pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Seperti yang telah kita jelaskan kemarin, di masa-masa fitnah tidak semua orang yang layak dijadikan rujukan, apalagi anak-anak muda yang masih terbawa emosi. Qala fama huwa, kata Ibnu Mas'ud, apa itu? Faqal, maka kata Abu Musa, in ishtafa satarahu, kalau kamu hidup kamu akan melihatnya. Qala, beliau berkata, ra'aitu fil masjidi qauman hilaqan julusan. Aku melihat di masjid satu kaum membuat lingkaran dalam keadaan duduk, yantaziruna shalah, mereka menunggu salat. Fi kulli halqatin rajulun, di setiap halqah, di setiap lingkaran ada seseorang. Wa fi aidihim hasan, di tangan-tangan mereka ada batu-batu kerikil. Fayaqulu, yaitu mereka hitung zikirnya dengan batu-batu kerikil tersebut. Lalu pemimpinnya berkata, kabbiru mi'ah, bertakbirlah 100 kali. Fayukabbiruna mi'ah, maka mereka pun bertakbir bersama-sama 100 kali. Fayaqul hallilu mi'ah, lalu dia berkata, bertahlillah 100 kali. Itu ucapkan la ilaha illallah. Maka fayuhalliluna mi'ah, mereka pun bertahlil bersama 100 kali. Fayaqul sabbihu mi'ah, lalu pemimpinnya berkata, bertasbihlah 100 kali. Fayusabbihuna mi'ah, maka mereka pun bertasbih bersama 100 kali. Qala famadza qulta lahum, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, lalu apa yang kamu katakan kepada mereka? Qala ma qultu lahum syai'an intidhara ra'yik, aku tidak mengatakan, beliau menjawab, Abu Musa menjawab, aku tidak mengatakan apapun kepada mereka karena menunggu pendapatmu. Qala, maka Ibnu Mas'ud berkata, afala amartahum an ya'uddu sayyi'atihim wa dominta lahum alla yafuta min hasanatihim syai', mengapa engkau tidak perintahkan mereka untuk menghitung saja kesalahan-kesalahan mereka, dan engkau jamin bagi mereka tidak akan luput kebaikan mereka sedikit pun. Tidak perlu mereka hitung-hitung. Summa madha, kemudian beliau pun berlalu, yakni Ibnu Mas'ud berlalu menuju masjid. Famadaina ma'ahu, kami pun berjalan bersamanya. Hatta ata halqatan min tilkal hilaq, sampai beliau mendatangi salah satu dari lingkaran orang-orang yang sedang berzikir tersebut. Faqala ma hadzal ladzi arakum tasnaun, lalu Ibnu Mas'ud berkata kepada mereka, apa yang aku lihat kalian lakukan ini? Faqalu ya Aba Abdurrahman hasan
na'uddu bihi takbir wa tahlil wa tasbih. Mereka menjawab, wahai Abu Abdurrahman, ini adalah batu-batuan, kami hitung dengannya takbir, tahlil, dan tasbih. Qala, maka Ibnu Mas'ud menjawab, fa'uddu sayyiatikum fa ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'un. Hitunglah kesalahan-kesalahan kalian, maka aku menjamin tidak akan sia-sia kebaikan kalian sedikit pun. Waihakum ya ummata Muhammadin ma asra'a halakatakum. Celaka kalian wahai umat Muhammad, betapa cepatnya kebinasaan kalian. Haula'i ashabu Muhammadin bainakum mutawafirun. Padahal mereka, para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih banyak hidup di antara kalian. Maksudnya kenapa kalian buat-buat sendiri? Enggak bertanya kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi thiyabuhu lam tablah. Dan inilah pakaian beliau belum usang. Wa aniyatuhu lam tankasir. Dan bejana-bejana beliau belum pecah. Maksudnya ini belum lama kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzi nafsi biyadihi innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammadin au muftatihu babi dolalatin. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya kalian berada di atas agama yang lebih mendapatkan petunjuk dari agamanya Muhammad SAW, atau sebenarnya kalian sedang membuka pintu kesesatan. Artinya kalian hanya dua kemungkinan. Satu, kalian merasa lebih baik daripada Muhammad SAW, dan itu tidak mungkin. Yang kedua, kalian sebenarnya sedang membuka pintu kesesatan. Jadi satu dari dua kemungkinan. Iya. Kalau ketika Ibnu Mas'ud mengingkari mereka, apa jawaban mereka? Wallahi ya Abu Abdurrahman, ma aradna ilal khair. Mereka bersumpah, demi Allah wahai Abu Abdurrahman, tidaklah yang kami inginkan kecuali kebaikan. Perhatikan jemaah sekalian, persis seperti jawaban ahlul bid'ah zaman sekarang. Kami kan niatnya baik, apalagi zikirnya kan baik, tahlil, tasbih, tahmid itu kan baik. Maka perhatikan jawaban orang berilmu, jawaban sahabat Nabi SAW. Qala, beliau berkata, wa kam min muridinil khair lan yusibahu. Dan berapa banyak orang yang menghendaki kebaikan atau berniat baik, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Caranya tidak benar. Jadi nggak cukup hanya dengan niat baik saja, harus disertai dengan cara yang mencontoh Rasulullah SAW. Kemudian beliau berkata, Inna Rasulullah SAW haddatsana, sesungguhnya Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kami, anna qauman yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum, bahwasannya ada satu kaum yang membaca Al-Quran tapi tidak melampaui kerongkongan mereka. Nabi SAW mengingatkan kita akan munculnya orang-orang yang rajin ibadah. Di antara ibadah mereka membaca Al-Quran, mungkin juga menghafal Al-Quran, tapi tidak melampaui kerongkongan mereka. Maksudnya apa? Mereka tidak paham, hanya baca saja, hafal saja, nggak paham. Nggak paham maksudnya gimana? Tidak memahami seperti pemahaman sahabat, tapi mereka pahami sendiri. Kemudian beliau bersumpah, waimullahi la adri la'alla aktsarahum yakunu minkum. Demi Allah, aku tidak tahu, mungkin kebanyakan kalian termasuk golongan tersebut. Kalian baca Quran, kalian berzikir, tapi itu nggak melampaui kerongkongan kalian. Kalian nggak ngerti apa yang kalian baca karena tidak merujuk kepada para sahabat. Tsumma tawalla anhum, kemudian beliau pergi meninggalkan mereka. Lihat jemaah sekalian, qala Amr bin Salamah, berkata Amr bin Salamah, salah seorang sahabat Ibnu Mas'ud yang hadir ketika itu, ra'aitu ammata ulaikal hilaq yutawi'unana yawma nahrawan ma'al khawarij. Aku melihat kebanyakan yang mengikuti kelompok-kelompok zikir tersebut memerangi kami pada hari peperangan An-Nahrawan
mereka bergabung bersama Khawarij. Di sini para ulama mengingatkan kita, bid'ah yang kecil akan mengantarkan kepada bid'ah yang besar. Tadinya bid'ahnya kecil, kemudian mereka bergabung dengan kelompok Khawarij, memberontak kepada kaum muslimin, kepada penguasa kaum muslimin, kepada Ali bin Abi Thalib, dan mengkafirkan kaum muslimin, kemudian menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi para sahabat Nabi SAW, generasi terbaik di muka bumi ketika itu mereka perangi. Jemaah sekalian, tadi kita katakan bid'ah yang kecil, maksudnya bukan dosanya kecil. Kecil kalau dibandingkan dengan bid'ah yang lebih besar, itu maknanya. Bukan kecil artinya berarti nggak apa-apa, kecil, sepele, tidak. Tetapi kecil apabila dibandingkan dengan bid'ah yang lain yang lebih besar. Sama dengan syirik. Syirik kecil bukan bermakna diremehkan karena kecil atau dosanya kecil. Kecil maknanya kalau dibandingkan dengan syirik besar, maka dia disebut kecil. Iya. Jadi subhanallah, ini pelajaran penting bagi kita tentang bahaya bid'ah. Kenapa jemaah sekalian? Karena orang yang berbuat bid'ah berarti dia menyelisihi, melawan Rasulullah SAW. Maka Allah akan menghukum dia tersesat. Kan sudah diingatkan dalam banyak ayat. Surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, maka kata Allah, kami palingkan dia ke jalan kesesatan yang telah dia pilih tersebut. Ini hukuman dari Allah ketika dia menentang Rasul dengan berbuat bid'ah dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, yaitu sahabat, orang-orang beriman yang terbaik pada umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Allah, dan kami akan kembalikan dia ke neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Begitu pula surat An-Nur ayat ke-63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul, mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Fitnah artinya kesesatan dan puncaknya adalah kesyirikan. Ini diantara bahaya bid'ah. Adapun beberapa bentuk salawat yang tersebar di masyarakat yang bahkan mengalahkan salawat yang berasal dari Nabi SAW, itu perlu diluruskan. Kita ingin negeri kita bersolawat dengan solawat yang diajarkan Rasul SAW. Solawat yang paling baik. Yang pertama yang kita lihat ada solawat tibbil qulub, solawat obatnya hati. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wasallam. Ya Allah, berikan salawatmu kepada Muhammad alaihi salatu wasallam, obatnya hati, pengobatan buat hati. Kemudian beliau juga penyembuh buat badan kita, pemberi afiah buat badan kita. Beliau juga cahaya buat pandangan kita, buat keluarga, dan salam buat beliau SAW. Para ulama mengkoreksi. Yang pertama, salawat ini jelas bukan dari Rasul SAW. Nah, bukan dari Rasul SAW. Kalau bukan dari Rasul SAW, maka perlu dikoreksi. Ada apa nih? Kenapa kok ini lebih laris lagi dipakai oleh orang daripada salawat yang diajarkan Rasul SAW? Sebagian ulama mengatakan di sini ada pengkultusan Nabi yang tidak seharusnya. Nabi tidak mau dikultuskan. Posisi beliau adalah hamba dan utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di sini sebagai afiatul abdan. Nabi itu penyembuh badan. Nabi itu sebagai obat buat hati. Kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam memang diutus rahmatan lil alamin. Tapi yang terbaik tetaplah kita baca yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yang banyak terkenal juga ada salawat Fatih. Salawat Fatih ini yang diterima, antum bisa baca nanti di situsnya sebuah tariqat yang disebut tariqat Tijaniyah. Tariqat Tijaniyah menulis di sana tentang asal muasal salawat Fatih. Salawat Fatih ini disebutkan bahwasanya guru mereka Syekh At-Tijani itu mendapatkan lembaran dari Allah, lembaran dari cahaya yang tertulis di situ salawat Fatih.
Subhanallah jamaah. Dan orang meyakini itu. Yang baca salawat Fatih ini, di situs itu disebutkan tentang keutamaan salat Fatihah. Bahwasanya yang membaca itu akan dilipat gandakan sebanyak 600.000 kali salawat untuk malaikat, untuk manusia dan jin. Dari awal diciptakan sampai akhir. 600 kali lipat dari jumlah mereka semuanya. 600.000 ya. Disebutkan di sana. Ya, apa masih ada wahyu yang disampaikan? Udah selesai. Nabi udah selesai tugasnya. Salawat mana yang paling baik yang dibaca ketika sholat? Tapi yang jadi masalah orang masih percaya. Salawat Fatih ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq, al-Khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi, al-hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrih wa miqdarihil azim. Ini yang baca salawat ini. Dikatakan Nabi itu penutup, pembuka yang tertutup. Dan beliau penutup untuk yang lainnya, beliau penutup para Nabi. Oke, itu betul. Tapi yang jadi masalah, kalau apabila ini dikatakan secara mutlak, Nabi yang menutup segala sesuatu, Nabi yang membuka segala sesuatu, tentunya tidak. Semua itu dengan izin Allah Jalla Jalla. Tapi tadi, yang membaca salawat ini, itu mendapatkan pahala 600.000 kali lipat. Kita yang tahu itu pahala dilipat gandakan jadi berapa? 700 kali lipat. Orang sedekah 700 kali lipat, wallahu yudha'ifu liman yasha, tapi Allah bisa melipat gandakan lebih dari itu. Nah, ini 600.000 kali lipat. Di riwayat lain dikatakan bahwasanya lebih baik daripada membaca Al-Qur'an 6.000 kali. Pokoknya yang bukan dari Rasul SAW akan mendapatkan masalah. Kemudian yang membaca salat Fatih ini tidak akan mendapatkan kemuliaan, pahala itu kecuali dengan 2 syarat. Disebutkan di situs itu. Syarat yang pertama, izin dari guru. Harus dapat ijazah dari gurunya. Kalau dapat ijazah dari gurunya, maka nggak boleh. Kenapa? Karena gurunya ini yang mendapatkan izin dari Allah langsung. Jadi harus ada izin untuk. Kalau antum nggak dapat izin baca itu pahalanya tetap. Ini yang disebutkan di situs itu. Syarat kedua, meyakini nih ya terus disebut i'tiqadul musalli annaha laysat min ta'lifil bashar. Berkeyakinan bahwa selawat ini bukan buatan manusia. Itu pemberian Allah. Wa dzalika annal Qutbal Bakri radhiyallahu taala anhu tawajjaha ila Allah. Ini ceritakan bahwa gurunya itu mendapatkan ini dari Allah. Fi sahifatin min nur. Di lembaran dari cahaya tertulis dengan pena takdir. Salawat itu. Kita sebagai umat Islam, wahyu udah selesai. Nggak ada lagi wahyu. Maka ini yang perlu kita jelaskan kepada umat. Yang ketiga, yang ke-8. Yang keberapa jemaah? Yang ketiga. Ini sebagai penutup ceramah kita. Ada yang disebut salawat nariyah. Coba dikaji kembali itu salawat nariyah. Orang mengatakan barang siapa yang membaca salawat nariyah 4.444 kali. 4.440 kali akan diselesaikan urusannya. Masya Allah. Dimudahkan semua perkara dia. Dari mana nih dapatnya? Dan jelas ini bukan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di maknanya bermasalah. Sebagian bisa memberikan Nabi hak yang tidak untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ ada tawasul dengan zatun Nabi alaihi salatu wassalam, dan masalah bertawasul dengan zatun Nabi, dengan zat Rasul SAW. Yang sahih tidak boleh kita bertawasul dengan amal soleh. Apa salawat nariyah itu? Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim tasliman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa yuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustassal ghamamu biwajhil karim ala ali wa sahbihi adada kulli ma'lumin laka. Ini salawat nariyah. Kalau kita mengatakan, nanti ada orang yang mengatakan, Ustaz, ada ulama-ulama yang membolehkan membaca itu. Taiblah. Kita ini daripada ribut, daripada umat Islam berpecah belah, kita ikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah capek umat Islam berpecah belah dengan masalah-masalah yang memang dipermasalahkan. Ketika kita ikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita baca salawat Ibrahimiyah. Apa kau tidak yakin Ibrahimiyah lebih afdal dari ini?
Apa kau mengatakan ini lebih afdol dari Ibrahimiyah? Maka tatkala itu kita akan bermasalah dengan Rasul SAW. Nabi yang mengajarkan kepada kita salawat Ibrahimiyah. Kemudian datang sebuah salawat bisa dikatakan lebih baik daripada salawat Nabi SAW. Apalagi artinya tadi itu, ya ada yang mengantarkan kepada pengkultusan Rasul SAW yang perlu dicermati. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Rasulullah SAW adalah guru kita. Sepakati dulu poin ini. Tidak ada guru bagi umat Islam siapapun yang syahadat kecuali Nabi Muhammad SAW. Ini disepakati dulu. Semua dai dan ulama adalah pewaris beliau. Artinya harus mewariskan ilmu yang beliau ajarkan. Apa yang diajarkan itu yang disampaikan ke umat. Yang tidak diajarkan mereka larang agar dikerjakan. Kan begitu mestinya. Ini kaidahnya dulu. Masalah kasus ada orang imam pimpin doa setelah sholat, jangan dibahas doanya. Doa adalah ibadah. Tapi begini, sebelum anda kerjakan satu ibadah, tanya, saya mau ziarah kubur. Jangan ziarah kubur sebelum anda tanya bagaimana Rasulullah SAW ziarah kubur, agar jangan anda buat-buat ziarah kubur itu. Adanya orang taruh kembang di kuburan, siram air, buat batu nisan, pasang lampu, baca zikir-zikir di sana, karena dia mau ziarah kubur semaunya sendiri. Tidak bisa. Anda muslim, punya kiai, punya Rasulullah SAW, suri tauladan kita, uswatun hasanah. Tanya Rasulullah ziarah kubur bagaimana. Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari menziarahi kubur Baqi. Datang, memberikan salam, mendoakan mereka, pulang. Nggak ada lagi yang lain. Nggak pernah Nabi SAW bawa kembang, siram kuburan karena sudah kering. Padahal Madinah panas 50 derajat, pecah-pecah tanahnya. Ada istilah di Indonesia kalau tanahnya pecah, kesian lagi diazab di bawah, kasih air, kasih kembang biar wangi, biar ditaruh kembang yang paling mahal. Kalau dia ahli maksiat tetap disiksa di bawah gitu kan. Jadi nggak bisa itu patokannya. Mau sholat, jangan pernah sholat dulu. Tanya Rasulullah sholat bagaimana, belajar 5 menit bisa. Oh rukunya begini, sujudnya begini, sama. Baru Allah terima. Tujuan Nabi SAW diutus untuk apa? Untuk dicontohi, diciplak hidupnya. Cara makannya, cara tidurnya, berpakaian, bahkan cara jalannya saja. Para sahabat contohnya, Nabi jalan begini. Bukankah ada hadis yang mengatakan sahabat berkata Rasulullah SAW kalau jalan seperti orang turun dari bukit. Mereka sampai membahasakan itu. Rasulullah pernah keluar kepada kami menyisir rambutnya dengan rapi ke arah sebelah kanan belakang. Ditunjukkan gitu kan. Rasulullah SAW menyukai ini. Rasulullah SAW memakan dengan cara begini. Diajarkan kepada kita semua agar kita contohin. Yang jadi masalah bagi kita ini, kita selalu mau buat apa-apa yang tidak diperintahkan oleh Nabi SAW. Selalu alasannya baik. Sekarang kasus berdoa setelah sholat. Doa adalah ibadah, nggak ada masalah doa. Tapi kalau kita mau ikat antara sebuah ibadah dengan ibadah yang lain, tanya dulu, Rasulullah pernah ikat nggak? Pernah pertemukan nggak? Ziarah kubur dengan baca Quran. Ziarah kubur ibadah, baca Quran ibadah. Pernah nggak Nabi baca Quran di kuburan? Itu tanya. Nggak ada riwayat Nabi SAW pernah baca Al-Fatihah untuk orang mati atau baca di ayat Al-Quran. Datangkan dalilnya coba. Nggak ada satu hadis pun menjelaskan masalah itu. Lalu kenapa anda buat? Oh karena saya mau buat ibadah. Baik, ibadah yang Nabi ajarin. Salam, doain, selesai. Jangan lebih daripada itu. Masa anda lebih pintar dari Nabi Muhammad SAW? Habis sholat, memang paket yang Nabi tawarkan, yang beliau selalu kerjakan adalah zikir. Setelah sholat dengan zikir sholat yang sudah masyhur, istighfar, kemudian baca Allahumma antas salam, sampai membaca ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, baca subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar 33 kali, sampai terakhir baca digenapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Selesai itu semua hadis Nabi SAW menjelaskan setelah sholat, Rasulullah SAW langsung berdiri. Memang beliau tidak pernah berdoa habis sholat 5 waktu itu. Memang begitu. Bukan doanya yang jadi masalah, bukan. Karena Rasulullah tidak kerjakan, jadi kita tidak kerjakan. Saya tekankan dalam pengajian saya, kalau anda punya hajat berdoa, berdoalah setelah sholat ba'diyah. Insya Allah aman. Karena sudah lepas dari paket yang Nabi tentukan. Selama Rasulullah SAW sudah mencontohkan dan memerintahkan sebuah perbuatan, ditentukan tempatnya, jumlahnya, waktunya, jangan pernah dilanggar. Habis sholat bacalah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33. Jangan anda bilang saya bisa baca 100. Loh Rasulullah suruh 33 kok. Ditentukan, jangan lebih pintar. Nanti setelah sholat, jangan ikutkan dengan paket rangkaian sholat ini. Di luar waktu sholat anda membaca 100 silahkan. Karena nggak ada penekanan di situ. Kalau ada penekanan waktu, tempat, dan jumlah, jangan dibantah. Anda pengikut Rasulullah atau bukan gitu kan? Harus jadi jelas. Yang membuat umat ini di Indonesia juga jadi masalah sekarang karena mau buat sendiri. Semaunya sendiri.
Kenapa akhi, kenapa Pak Kiai, kenapa Habib, kenapa Ustadz, kenapa buat ini? Bukankah Rasulullah tidak mencontohkan, oh enggak apa-apa, ini kan baik. Loh, kalau semua orang berkata seperti Anda, apa yang tertinggal dari agama kita? Kira-kira apa lagi yang tertinggal? Enggak ada kemurnian agama, karena semua orang mau buat semaunya. Gitu kan? Semaunya sendiri. Pindah rumah, baca berzanji. Apa itu berarti sejarah Nabi? Kenapa baca berzanji, saudaraku? Rasulullah waktu pindah rumah pernah baca-baca gitu enggak? Enggak pernah. Kenapa dibuat? Anda muslim bukan? Muslim. Ya saya harus ikuti. Kalau tidak akan terus ini mengakar nih. Anda buat satu bid'ah sekarang. Bid'ah itu lawannya sunnah. Anak Anda akan buat 10 bid'ah. Cucunya akan buat 100 bid'ah. Akan banyak bid'ah merakar di masyarakat. Dan agama akan ditinggalkan. Kemurnian sunnah akan hilang gitu kan. Dan ini bahaya. Ingat, Nabi SAW mengatakan kepada kita dengan hadis yang sangat jelas. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad bunyinya begini. Semoga Allah merahmati umatku yang menukil dariku seperti apa yang aku ajarkan atau sebutkan. Sampai ulama hadis mengatakan Nabi ucapin habis sholat astagfirullah, maka sahabat tidak ada berani menambah azim. Enggak ada sahabat yang bilang astagfirullah azim habis sholat, enggak ada. Astagfirullah saja karena Nabi ucapin itu. Mereka mengakui tidak lebih pintar daripada Nabi SAW. Kenapa kita harus tambah astagfirullahaladzim wali walidayya wali muslimin, panjang? Dari mana ini semua? Ditambah-tambah, diembel-embelin, kenapa? Akhirnya keluar dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini masalah gitu kan. Kenapa harus dilakukan? Nabi SAW disebutkan dalam hadis Bukhari, kalau berzikir habis sholat, beliau membaca zikir tertentu, sahabat baca zikir tertentu, sahabat baca zikir tertentu. Jadi Nabi SAW tidak pernah paksain. Enggak pernah Nabi misalnya baca ayat kursi, harus semua sahabatnya ikut ayat kursi, enggak. Nabi SAW baca ayat kursi, si fulan baca al-ikhlas, si fulan baca subhanallah, masing-masing. Dan ingat, Allah SWT mengatakan apa? Tentang masalah zikir dan doa ini. Ya. Dikatakan ya, kita harus berdoa kepada Allah ya, wadunal jahri minal qawli bil gudui wal asal wala takum minal ghafilin. Berdoalah kalian, berzikirlah kalian dengan doa kalian dunal jahri minal qawl, tidak dengan teriak-teriak. Allah berfirman dunal jahr, tidak teriak-teriak ya. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang lalai. Makanya pernah ada sahabat waktu Nabi SAW berkata begini dalam hadis Bukhari juga, waktu pulang dari salah satu perjalanan, kalau kalian sedang menukik, kuda, unta lagi menukik, bertakbirlah, bilang Allahu Akbar. Kalau kalian sedang turun, menuruni sebuah lembah, bertasbihlah, bilang Subhanallah. Ada satu sahabat Badui, orang dari padang pasir, semangat dia jalankan sunnah Nabi. Waktu kudanya lagi naik, Allahu Akbar, dengan suara keras dia teriak. Jalankan sunnah kan, tapi teriak ya. Apa yang terjadi? Nabi SAW panggil, dia ditepuk pundaknya, Nabi mengatakan, pelankan suaramu. Zat yang sedang kau panggil tidak tuli. Allahu Akbar. Cukup. Ada apa? Kecuali di medan perang lain nakutin musuh, gitu kan? Untuk apa takutin kuda sendiri? Nggak perlu, gitu kan? Jadi mengikuti sunnah Nabi dengan ilmu yang benar itu akan membawakan ketenangan hidup. Yang buat kacau kita ini jadi kacau karena mau membumbu-bumbui macam-macam ditambah-tambah. Saya ajak teman-teman di YouTube selalu subscribe, like dan juga loncengnya, jangan lupa sebagai dukungan terhadap dakwah kita, dan dukung semua channel-channel dakwah yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah agar benar-benar di medsos ini pun tertegakkan kebenaran dan akhirnya bisa mengimbangi dan insya Allah mengalahkan kebatilan. Karena kalau tidak dilakukan maka tentu saja kebatilan akan terus merajalela dan kemaksiatan akan merajalela di sana sini, dan yang menjadi bahaya adalah masuk kepada generasi muda muslim.